gula lah, butter lah, susu kental manis lah, apa semuanya. Nah, itu gue cut semuanya. Not even tepung, not even telur, karena vegan. Udah vegan, flourless, gluten free, sugar free, egg free, dairy free, udahlah. Halo, selamat datang kembali di Sore Senja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu gue dari kecil, dari SD, Marina Dewi Salim. Hai Dewi. Hai Run, Halo Marina. David. Satu Dewi, satu Marina, it's okay. Gak apa-apa, biar namanya panjang. Gue boleh nggak sih bilang lo sebagai entrepreneur? Boleh, ya memang mengarah ke situ sih. Ya, jadi lo sendiri menyebut diri lo apa nih sekarang? Menggeluti dunia apa? Kalau misalnya di entrepreneur ya, iya benar sih. Kayak gue kan sekarang soalnya udah mencoba untuk memulai berbisnis sendiri gitu. Di bidangnya F&B dan lagi makanan dan minuman sehat. Boleh lo sebutin nggak apa aja sih makanan sehat yang lo sekarang, apa nih scoop makanan sehatnya apa aja? Oke, jadi gini, gue punya brand, nggak apa-apa ya, gue sebut brand ya. Gue punya brand namanya Sinless Break. Sebenarnya awalnya si Sinless Break itu adalah satu brand makanan dan minuman yang basicnya gini. Orang-orang tuh kan sekarang tuh kan biasanya kalau misalnya makan atau minum tuh udahnya mereka selalu bilang guilty nih, ya rasa dosa nih, ya salah nih, kayak gitu. Tapi menikmati itu. Nah, gue tuh punya visi, misi, dan cita-cita untuk buat makanan dan minuman pada saat orang matinya dan setelah matinya itu nggak merasa berdosa. Jadilah break gitu. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya awalnya bukan buat lo sendiri ya. Jadi misalnya gue pengen deh makanan sehat, kok jarang ya ada makanan sehat, terus lo mau mulai, atau sebenarnya itu tujuannya memang murni bisnis aja buat orang gitu? Oh, sebenarnya awalnya itu memang buat gue sendiri. Jadi awalnya gini, Ruth. Gue dari kecil, gue gak tau lo ngapa enggak, gue tuh seneng banget memang makan makanan yang sehat. Dan memang selalu gue tuh di keluarga tuh emang agak beda sendiri lah lidahnya. Tuh selalu senangnya buah. Itu buah tuh, wah minum tuh kalau misalnya satu hari kayak 1 liter 2 liter sendiri kalau ngejus gitu. Nah, berjalan dengan seiringnya waktu, menikah, di mana biaya hidup harus membiayai sendiri, buah jadi mahal dong kalau sehari-hari kita konsumsi itu, bikin jus dan sebagainya. Nah, jadilah gue mencoba untuk jualan jus, awalnya tuh jualan jus gitu. Jadi ini tahun berapa kalau boleh tahu? Dari 2013, 2013 deh. Kemudian nggak lama setelah itu, pada tahun itu tuh tiba-tiba booming yang jualan jus. Nah, gue tuh modelannya kalau udah banyak, jadi kayak kurang menantang gitu loh, kayak kurang tertantang untuk semua orang jualan jus. Akhirnya gue beralih ke jamu. Which gue juga suka jamu kan, gitu. Jadi jualan jamu deh, bikin jamu. Ternyata dari jamu itu malah lebih berkembang lagi, Run, gitu. Kayak kita kerja sama dengan beberapa supermarket, nggak banyak sih, cuma 2 supermarket, konsinyasi di sana. Terus mulai deh berkembang. Jadi itu karena lo keluar dari comfort zone tempat tinggal ya? Gitu ya. Sendirian, memulai ngejus sendiri gitu, meres sendiri? Ya sendiri, karena gue dari dulu emang di antara teman-teman gue, tetangga-tetangga gue terkenal nggak punya ART kalau di rumah. Jadi kalau apa-apa gue semuanya nyiapin sendiri gitu. Itu kayak gue udah mulai agak beberapa banyak pelanggan, mulai dari tetangga, udah mulai keluar lingkungan komplek, itu gue bangun jam 3 pagi tuh buat ngejus. Gitu, bikin jus. Tapi kalau ngomong bisnis sih sebenarnya pikir-pikir gue emang dari dulu ya emang senang, kalau di luar masalah gue senang hidup sehat, dari dulu emang otak gue kayaknya bisnis aja ya, Run ya. Jadi memang dari dulu tuh udah masar-masarin gitu ya ke teman, ke saudara gitu. Iya, tapi kalau dulu macam-macam Fit jualan gue. Jadi gue bisa dibilang jualan itu udah dari mulai zaman gue setelah gue lulus kuliah, gue pernah jualan bubur ayam. Gue pernah buka kedai warung bubur ayam di Senayan di GBK. Terus udah gitu. Itu berapa? Bubur ayam sehat nggak, Del? Kenapa? Bubur ayam sehat?
Belum sampai ke situ, Run. Belum. Ya, bubur ayam enak yang pasti ya. Ya, itu rumahan lah ya, semuanya terjamin lah dari buatan rumah lah gitu. Nah itu juga udah mulai jualan tuh dari situ, dari mulai bubur ayam, terus udah gitu gue pernah jualan barang-barang second gitu. Terus apalagi ya, gue pernah ngamen. Terus apalagi ya, ya udah mulai deh ke jualan ini. Mulainya susah nggak tuh waktu pertama kali memutuskan untuk menggantungkan dari profesi ini? Enggak, karena gue nggak kepikiran ini akan dijadikan profesi, Fit. Gue pikir ini menjalankan kayak hobi yang menjadi menjadi kayak pemasukan juga. Jadi awalnya Jadi hobi jalan, dapat duit juga. iya, jadi gue sangat menikmati ini gitu loh. Karena ya gue mengkonsumsi juga dan gue memang senang juga. Ditambah setelah gue cari-cari sih ininya, membantu orang juga hidup jadi lebih sehat, ini itu. Jadi gitu deh. Tapi lo waktu itu udah nggak kerja ya, Dew? Atau apa tuh waktu 2013? 2013 gue udah nggak kerja. Jadi beneran fokus di situ ya? Okay. Nah waktu bikin itu kan masar-masarin gitu ya ke orang-orang lain gitu. Itu masih pokoknya gue bikin ala yang gue pengen, orang lain boleh suka apa enggak, atau udah ada semacam kayak ini kayaknya orang sukanya yang agak begini begitu? Enggak, apa yang gue pengen orang lain boleh suka. Oke, jadi pokoknya gue bikin, terus ya udah kalau orang suka berarti ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi berkembang seperti hobi gue aja gitu ya. Dan ternyata banyak yang suka berarti sampai sekarang. Alhamdulillah ternyata banyak yang suka. Akhirnya gue juga jadi agak-agak boleh ini, ternyata boleh juga nih lidah gue. Cukup terpercaya lah kalau misalnya gue. Tapi Dew, boleh tahu gak sih modalnya tuh gede nggak? Nggak. Awalnya ya, bikin jus ya. Karena gini Run, kalau misalnya mau dibilang, gue tuh adalah orang yang nggak bisa bikin plan. Jadi ngalir aja, gue nggak punya target. Sampai sekarang itu juga nggak punya plan untuk gimana ngembangin ini jadi lebih gede lagi gitu? Punya, kalau misalnya plan untuk itu ada, tapi nggak yang terlalu ngoyo, gue harus bikin plan. Kayak misalnya orang nih bikin, gue punya, kalau laki gue bisnis, dia punya orang accounting, dia punya orang apa gitu ya untuk ini, gue nggak ada. Nah itu yang mau gue tanya sih, ini masih ngerjain sendiri sampai sekarang? Nggak, udah ada staff sih. Oke. Jadi berapa coba Dew? Staffnya sekarang ada 6 sih, 8 sama yang ada di toko. Oh berarti berkembang dong ya? Berkembang alhamdulillah. Berarti sekarang yang lagi dijalanin apa? Jus tadi kan masih jalan? Jus sudah enggak. Jus enggak. Jadi ini sekarang fokusnya jamu. Jamu gue ada, Mas, karena gue masih ada kerjasama sama 2 supermarket. Pemesanan juga ada, dan alhamdulillah orang juga masih antusias minum jamu. Apalagi kemarin tuh pada saat mulai lagi awal-awalnya pandemi tuh jamu tuh bener-bener tiba-tiba dicari banget. Nah kalau sekarang tuh gue intinya gini, gue tuh kayak tertantang untuk membuat makanan yang selalu orang merasa bersalah dibikin gak bersalah. Misalnya menu-menu gue tuh kayak gue bikin ada somai, terus tadinya ada nasi goreng, terus ada arem-arem, terus sekarang gue baru aja bikin bakwan, bala-bala, terus gue bikin kue ulang tahun, baik itu cake meses jadul, terus cake mocha nougat, kayak gitu. Yang tadinya orang misalnya, wah kalau habis makan ini kalorinya berapa nih ya, ininya berapa ya, itunya berapa ya. Nah gue bikin semuanya, gue cut jadi misalnya gulanya, tepungnya, kalorinya, terus gluten, kalau produk kita memang gluten free semua. Kayak gitu. Oke, jadi makanya itu dinamain brand atau mereknya itu tadi Sinless ya? Sinless Break, ya. Sinless Break. Nah, tapi kan itu dihilangin semua tuh. Yang sebenarnya kan bikin enak di lidah atau di bibir. Apakah pengganti enaknya nggak hilang? Enggak. So far sih menurut gue enggak, dan menurut customer gue yang kebanyakan ini enggak. Gue udah pernah nyobain deh, Fit. Emang rasanya sama gitu ya? Iya, mungkin karena tergantung lidah orang ya, udah jarang makan manis, tiba-tiba dikasih cake-nya Dewi, buat gue udah kayak pleasure seneng banget gitu, dapat yang manis tapi kita bisa makan banyak gitu. Oke. Itu di riset dulu nggak, Mar?
untuk bikin itunya, resepnya gitu supaya taste-nya tetap enak? Resepnya tuh gue cuman sama Mbah Google, Mbak YouTube, sama udah Pinterest, dari situ-situ aja. Terus gue ini sendiri gue racik-racik sendiri aja kayak gitu. Jadi Gue coba. belajar sendiri, coba trial error. Gue Oh, mau gimana kayak orang tuh mikir gue ada sekolah pastry. Jadi gue sebenarnya kalau misalnya mau diajak ngomong soal kuliner, perpestrian, perkuean atau ini apa, disuruh ngajar, gue nggak bisa Fit. Gue takut, bukan takut lah ya, maksudnya gue kayak agak-agak nggak ada PD-nya di situ, karena ya itu gue basicnya gue bukannya si kuliner, pastry, not even belajar F&B yang sekolah di mana gitu, enggak. Jadi gue bener-bener ngulik aja sendiri. Boleh tahu nggak sih Deo, berapa kali lo harus trial and error sampai lo berani untuk akhirnya oke, gue jual barang A gitu? Berapa kali lo biasanya? Gue orangnya tuh cukup nekat, Run. Gue itu sebenarnya gini. Masing-masing produk itu beda-beda, Run. Ada yang bisa langsung ada juga yang pernah gue semalaman sampai pagi gue nongkrong depan oven sama nyokap, gue bikin 20 sampai di atas 20 loyang chiffon cake. Kita sampai jam 4 pagi, sampai nangis depan kompor, depan oven berdua, gara-gara gagal terus-terusan. Oh gitu. Ininya. Tapi artinya kan kalau gue memang tidak berbakat lo ya, tapi misalnya gue mencoba resep baru gitu, artinya kan untuk kita kan harus konsisten dulu tuh, baru untuk oke deh, berarti ini bagus ya, gue udah 2 kali, 3 kali nyoba, konsisten terus. Lo nyoba gitu nggak bahwa masakan lo tuh harus konsisten rasanya gitu? Ya, itu kalau misalnya bisa dibilang, misalnya sekali gue nyoba enak, itu gue coba sekali lagi, 2-3 kali lah ya, itu. Ada juga yang sampai 10 kali, ada juga sampai. Jadi beda-beda ya tiap makanan ya? Treatmentnya beda-beda. Sekarang tuh yang paling laku yang mana? Makanan apa? Oke, mungkin sekarang kalau yang paling banyak orang kue sih, masih senang kue. Karena orang pengen kue penganan cemilan. Iya, kue kayak nggak kue cake. Oke. Karena banyak banget event kan, jadi event ulang tahun, event mau kasih ke. Tapi ini cake yang normal apa cake yang healthy? Healthy, gue udah nggak bikin cake normal lagi sekarang. Gue bikin cake. Jadi udah sama sekali nggak bikin yang normal sekarang? Enggak, cake healthy. Karena gue pikir ya sekarang orang si healthy ini bisa gue jadiin seperti normal. Kenapa gue mesti bikin yang sinful? Gue bikin aja yang sinless. Lo kalau yang savory-nya jagoannya apa Deo? Yang palingnya itu kan manis ya kalau cake. Sekarang ini yang banyak di ini ya itu garlic cheese bun, which yang di aplikasi dari si Korean garlic cheese bread itu. Ini sekarang sih gue bikin yang lagi banyak juga, mungkin karena baru ya, bala-bala itu si bakwan sayur itu. Karena kan bakwan sayur itu kan, nah gue bikin bakwan sayur gorengan tapi bukan gorengan. Tapi kan tadi bilang cheese gorengan gitu, kan konotasinya udah nggak healthy ya. Gimana ya bikinnya supaya itu beneran healthy itu gimana ya? Nggak kebayang sih. Kalau cheese ini sekarang basicnya si sinless itu kan gluten free. Gluten free. Itu pasti, definitely gluten free. Nah sekarang nih kan orang lagi, gue juga sih, buat gue tuh menantang vegan, plant based. Jadi semuanya tuh dari tumbuh-tumbuhan. Oke, ya. Gue bikinnya dari kacang mede, gitu. Kadang makan si garlic cheese bun, banyak orang yang bilang, aduh terlalu mahteh nih, misalnya untuk yang original yang biasa mahteh, karena semuanya lengkap deh tuh di situ, gula lah, butter lah, susu kental manis lah, apa semuanya. Nah itu gue cut semuanya, not even tepung, not even telur, karena vegan. Udah vegan, flourless, gluten free, sugar free, egg free, dairy free, udahlah. Bus komplit ya, gitu. Potensinya banyak nggak sih atau gede yang nyari itu banyak nggak sebenarnya Mar? Banyak banget. Ternyata setelah gue menekuni ini, ternyata yang punya alergi itu banyak banget Fit. Nah gue jadi makin semangat karena apa? Gue ngerasa ya insya Allah gue juga bisa membantu orang-orang yang punya berbagai macam pantangan seperti itu. Oke, kalau masalah gula, gue juga bikinnya sugar free sekarang. Itu karena didasari bokap gue diabetes, gitu. Nah, itu susah banget nyari makanan yang bebas gula. Sementara dia sangatlah sweet tooth banget, senang banget makanan manis, gitu.
Alhasil gulanya makin tinggi dan bawaannya marah-marah melulu gitu karena mau makan ini nggak boleh. Jadilah gue bikin plus sugar free gitu. Oke, itu how you marketing it? By online. Gue alhamdulillah dibantu sama customer gue yang baik. Kalau dari temen tuh ya gue nggak menginikan temen-temen, ya oke lah beberapa gitu. Dan dari customer gue yang setia sama gue itu dari word of mouth gitu loh, Fit. Iya, ya, cari cerita gitu ya. Tapi online itu tadi apa? Instagram aja. Posting menu segala macam foto. Nggak ada ya contoh makanannya? Bentar atau ya. contoh kemasan gitu yang ada tulisan sinless-nya gitu. Wait. Oke, apa ya? Oke. Nah ini Run, kalau konsepnya kita bisa live juga di tempatnya Marina kan enak ya? Iya, jam apa tuh? Tetangga gue mesen donat. Iya. Bulan ada. Donat ini, oke, donat itu kan udahlah ya, tepung, ragi, gula, apalagi ya, pasti ada yang mengandung susu, telur, dan sebagainya ya. Nah, gue bikin donat itu, makanya gue namain Sinless Baked Donuts. Itu vegan, jadi tanpa telur dan tanpa susu, tanpa tepung, flourless, tanpa gula, dan tanpa gluten. Dan tanpa ragi. Banyak kan? Free. Biasanya suka ngeledek. Kalau gitu gue dapetnya free dong. Ya. Nanti gue bagi. Nah, ini dia nih. Kelihatan nggak? Oh, it looks yummy. Here you go. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, dan ini delicious. Ya. Ini meses. Orang suka nanya, terus kalau gitu mesesnya dari mana? Iya. Baru mau nanya. Meses kan gula. Gue bikin sendiri dong mesesnya. Another vegan message. Vegan, ya. Nah, gue penasaran juga nih, Mar, nanya. Harganya jadi lebih mahal apa sama? Nah, masalah pricing nih. Gue paham sih kalau pricingnya si Sinless itu memang agak tinggi dibandingkan yang original. Tapi agak susah bilangnya. Lo mau misalnya membandingkan gini, donat. Lo ngomong donat. Hah? Donat? Segini harganya satu. Gue sebutin ya, di toko gue jualnya 40.000 satu donat. Oh ya, itu mahal sih. Itu kan kalau misalnya di tempat lain mungkin lo bisa dapat 1 lusin ya, atau misalnya setengah lusin. Setengah lah ya, setengah itu. Tapi kalau misalnya gue kan nggak mungkin ya Fit ngejelasin sama semua customer, gue pretelin gini deh. Lo kan minum almond milk kan ya? Lo nggak keberatan dong minum almond milk itu harganya 1 botol 40.000. Ya kan? Iya. Almond milk 40. Nah, 1 donat itu sebenarnya komposisinya sama dengan 1 botol almond milk. Oke. Kandungan di dalamnya ya? Kandungan si almondnya doang, baru almondnya loh. Belum gue pakai topping-toppingnya yang gue bikin sendiri. Ya. Pemanisnya apa segala itu. Dengan meses yang gue bikin sendiri dengan kakaonya dan sebagainya itu. Nah, gue kan susah menjelaskan itu, Fit. Ya. Oke. Nah, Del, pertanyaannya bahan bakunya itu susah nggak lo carinya? Agak susah, Run. Gue makanya pernah jungkir balik pas awal-awal masa pandemik ini karena banyak bahan yang import juga. Nggak ada di lokal tuh ya, di Indonesia? Ada sih, masih ada. Cuman beberapa, banyak juga barang yang gue import. Kayak, apa sih namanya, tepung almond, terus begitu sih pemanisnya. Itu gue banyakan gue import, tapi banyak juga barang-barang yang gue pakai yang lokal. Waktu itu kakao sempat gue pakai yang import, tapi sekarang gue udah beralih ke lokal karena dia tiba-tiba udah gone dari pasaran gitu semenjak pandemik ini, nggak masuk lagi. Kalau dari segi permintaan sendiri ada peningkatan nggak mulai dari pandemi ini? Iya, cuman gue bisa bilang lumayan stabil lah. Peningkatan ada, stabil lah. Jadi di saat yang lain mungkin turun gitu ya, ngejaga stabil aja susah. Ini masih bisa stabil, bahkan ada sedikit kenaikan gitu ya. Alhamdulillah sih. Karena orang memang kesadarannya makin tinggi kah gara-gara pandemi ini? Mungkin satu itu kesadaran makin tinggi. Terus semenjak gue buka toko, nggak bisa dipungkiri sih itu jadi lebih kayak orang lebih banyak tahu brand gue, lebih banyak tahu Sinless mungkin karena terus kayak apa sih ya, mungkin orang datang ke toko belanja foto apa kayak gitu-gitu masuklah Instagram.
atau sosial media mereka. Terus produknya bebas ini, bebas ini, bebas ini, bebas ini. Gimana tuh ada toko kue yang ini gitu. Jadi pada datang ke situ untuk beli gitu. Nah, karena ini sekarang kan lagi pandemi ya, orang lagi care sama kesehatan. Menurut Marina, potensinya gede nggak sih nih healthy food ini? Gede. Karena apa? Karena ternyata bukan masalah pandemik ini aja. Oke lah, semenjak pandemik orang mulai sadar kesehatan, tapi juga bisa dibilang ya karena produk gue cukup spesifik, cukup segmented banget, ditambah lagi harganya juga segmented banget. Bisa ya gue akuin itu. Cuman ternyata yang punya pantangan bermasalah itu ternyata banyak banget. Jadi gue pada orang-orang itu, instead of orang sadar bahwa pandemik itu memang butuh makanan sehat, karena gue kan bukan makanan utama, jadi gue kan cuman kayak sekedar dessert ya. Makanya kenapa ini gue tagline-nya adalah Sinless Break for Sinless Pleasure. Jadi lo nikmatin aja tanpa perasaan bersalah. Oke, udah kepikiran juga nggak untuk buka ruang untuk sharing investor gitu? Kepikiran terbersit sekelebat dong, tapi belum. Atau mungkin di franchise kayaknya, Mar. Nah, masalah franchise sebenarnya itu rada-rada gue juga masih belum, gue dibilang kepikiran, gue tuh selalu itu jadi pembahasan gue sama suami gue. Jadi kalau laki gue tuh kan memang otaknya tuh bisnis. Kamu ini dong, jadi kayak misalnya fried chicken dong, katanya gitu kan. Kamu bisa ini. No, produk gue tuh nggak begitu. Gue bilang gitu, produk gue produk. Dan gue terus terang memang itu susah berkembang sih kalau kayak gitu ya. Gue tuh masih kayak gue menikmati keintiman gue dengan customer gue, bahwa gue benar-benar mengontrol penuh terhadap semua produk yang mereka makan gitu. Dan kalau misalnya ada komplain itu dari staff itu langsung ke gue tuh ininya tuh biasanya tuh itu langsung handle. Jadi gue seneng keintiman gue dengan customer itu, gue sangat menikmati itu. Jadi toko just little store around the corner. Terus production sendiri itu masih di rumah beneran nyampur gitu maksudnya? Iya. Kitchennya. Di rumah iya, jadi gue workshop gue bilangnya workshop itu di rumah nyokap gue yang udah kita jadiin dapur Sinless. Jadi garasinya nyokap gue udah kita jadikan semacam workshop untuk produksinya Sinless di situ. Nggak ngeplan juga untuk misalnya tiap 6 bulan gitu ada satu menu baru? Nggak perlu ngeplan, gue tiap 1 minggu udah pengennya keluarin produk baru, karena tuh otak gue tuh fit kalau misalnya otak gue tuh kalau mau tidur tuh pasti mikir terus, selalu pasti aduh gue pengen bikin ini deh besok, aduh gue pengen ini deh besok, sampai sebenarnya staff gue aja tuh udah tergopoh-gopoh untuk mengakomodir ini kok isi ibu produk baru lagi jadi ini lagi. Terus nyokap gue juga, mbak bikin produk baru tuh mbok ya sebulan sekali aja, jangan ini seminggu sekali ya. Dan itu semua masih berdasarkan karena pengen bikin. Karena gue pengen bikin nih, gue kayak gitu. Jadi lebih kepada gue pengen nih bikin misalnya kayak donat. Gue pengen donat nih kayak misalnya ini. Terus ntar udah gue pizza. Gue pengen bikin pizza. Ini sekarang di otak gue yang belum ini adalah waffle. Gue pengen bikin waffle. Oke. Waffle nih, ini kayak gitu. Oke. Nah, tapi dari pengen bikin, terus coba, trial error, terus kemudian coba dipasarkan. Ada yang suka apa enggak gitu. Oke, menarik nih. Ternyata banyak cara ya untuk ngejalanin hobi menjadi suatu profesi. Kemudian punya potensi juga gitu ya. Atau mungkin mau 30 seconds gitu menyampaikan dari Marina, kalau misalnya anyone yang tertarik gitu mau mesen, pesannya lewat apa gitu, maksudnya Marina sendiri yang menyampaikan gitu. Kalau mau pesen Sinless Break, kalau mau produk yang ready, lo bisa hubungi toko kita, teleponnya atau WA di 0878 00 128 184. Nah, kalau mau produk yang by PO dari kitchen kita, itu ada minimum order, lo bisa telepon ke admin kita di 0811 817 3377. Thank you infonya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Semoga berkembang terus seiring dengan orang makin sadar untuk hidup sehat. Amin.